Alright, halo Halo. semua teman-teman yang dengerin dan yang nonton di YouTube. Kita berarti udah episode berapa ya? 25 kayaknya ya. Udah 25 Iya, loh kita bikin. iya. Mhm. Seinget gue bentar ya, coba kita pastikan lagi. Terakhir itu episode 24, bener ini ke-25. Jadi welcome teman-teman mungkin yang udah sering denger atau nonton dan teman-teman yang baru mungkin muncul di timeline YouTube kalian gitu kan. Terus kayak apa nih dua orang nggak jelas gitu ngobrol. Ya, but anyway, ya mungkin kita kenalin dulu kita 99ers. Kita di sini emang konten YouTube-nya bikin podcast mainly dan kadang-kadang kita ada juga live streaming game. Mungkin game-gamenya juga yang kita tahu aja yang kita suka ya, atau mungkin teman-teman kalau ada apa ya kayak saran gitu boleh kasih saran juga buat kita mainin apa gitu atau bahas apa di podcast kita. Tapi kita kali ini bakal bahas hal-hal yang kejadian seminggu ke belakang Betul. gitu. Kita mulai dulu mungkin ya dari gue dulu mungkin ya, tak boleh ya. Jadi Boleh, yang boleh, masih boleh. baru hangat-hangat banget gue mau bahas eh yaitu Indonesia menang SEA Games. Iya dong. Akhirnya setelah gue kemarin nonton bener-bener gue nonton di YouTube yang komentatornya orang Vietnam yang nggak jelas, tapi itu paling banyak ditonton dan wah maksudnya nggak delaynya nggak parah lah, kadang buffering lah apa gitu kan. Oke lah, Hmm. seru sih, seru banget ya, walaupun itu termasuk mungkin yang paling gila mungkin ya si apa namanya pertandingannya banyak kartu merah kalau lu ikutin. Lu nonton nggak sih kemarin? Dikit-dikit Jujur dong enggak. atau enggak? Oh enggak. So, Cuma ya pas udah tandingnya ada berita segala berita-berita. macam baru gue tahu gitu. Iya. Pokoknya mungkin gue ceritain dikit kali ya buat Boleh, boleh. Marta karena dia nggak nonton kemarin. Jadi intinya kan mereka final nih U22. Nah, terus Mhm. mereka di final ini tuh banyak ya biasalah kadang kayak kita tahu ada pelanggaran dan lain-lain sampai kalau nggak salah 6 kartu merah. Kartu Iya. merahnya 6. Jadi ada 6 orang keluar di sana. Lu bayangin kalau nggak salah Thailand tuh sisa 7 orang sampai di akhir, bayangin dari 11 sisa 7 orang karena kartu merah kalau gua nggak salah ya. Dan sebenarnya udah menang 2-0 Indonesia di babak pertama kan. Udah gitu kebobolan satu, terus di ending-ending udah mau 90 menit tuh si wasitnya agak-agak kurang bener sih menurut gua. Jadi harusnya pelanggaran, tapi si menitnya tuh udah selesai 90 sekian lah, biasa ada extra time dikit kan. Terus dia niup fluidnya tuh mungkin gue juga nggak tahu pasti, nggak tahu gimana ya, mungkin kedengerannya tuh kayak fluid udahan padahal itu fluid pelanggaran. Nah pemain-pemain Indonesia tuh udah happy kan, udah ke pinggir lapangan, udah peluk-pelukan. Terus si wasitnya pelit-pelit lagi dilanjutin, pas dilanjutin kan bingung kan, padahal mereka udah ada yang bersyukur, udah sampai ada yang sujud, ya, orang-orang Indonesia tuh udah peluk-pelukan, ternyata dilanjutin, jadi kayak pecah fokus gitu, gol jadi 2-2. Akhirnya berlanjut ke extra time, tambahan waktu. Di situ akhirnya pokoknya banyak kartu merah sampai ada yang di pinggir lapangan aja ada yang berantem dan lain-lain. Ya, tapi endingnya kita menang 5-2. Setelah 32 tahun nggak pernah menang emas lagi. Dan wah luar biasa sih, keren. Tapi menurut gue patut dipertanyakan sih, Ju. Apa tuh? Itu tuh wasit yang bertugas memang pekerjaannya wasit. Soalnya kayaknya dari yang lu cerita dia nggak tahu ya mana peluit udahan, mana peluit pelanggaran, mana peluit apa. Jadi bikin orang bingung gak sih? Mungkin itu, ini kan asumsi gue ya, gue nggak tahu itu aslinya. Atau Hmm. mungkin memang karena udah menitnya 90 dan tambahan 7 menit apa berapa menit dan emang udah mepet ke situ. Biasanya kan kalau dia ngeprit udah nih selesai karena emang waktunya pun Hmm. emang udah selesai. Tapi ternyata enggak, ternyata pelanggaran. Pelanggaran terus ya udah pecah fokus gitu, tek langsung satu gol udah jadi 2-2 gitu.
Banyak banget sih kabar miring. Lu lihat gak sih yang lucu banget sih pemain Thailand yang dia sebelum mulai final dia tuh kayak press conference gitu. Dia bilang, ya pesan saya untuk fans Indonesia jangan datang lah. Lu udah lihat belum? Enggak sih, gue nggak lihat. Jadi dia pede banget dia ngomong, ya untuk final saya bilang fans Indonesia udah nggak usah datang deh. Kalau fans Thailand boleh, karena kita bakal 100% mainnya ngeluarin 100%. Jadi meme kan skala kalah gitu kan. Terus banyak banget sih ada yang pemain Thailand yang ngambil medali tuh ada kan, mereka kan Oh jadinya iya, kedua oh iya. kan, terus dia lempar, Hmm. wah itu kacau sih, maksudnya lu nggak, Dia nonton kan? nggak Wah, menghargai banget sih, ya oke lah, kita memang namanya podcast Jonathan kemarin loh. apa. Namanya pemain Jonathan siapa gitu? Iya, iya, iya. Maksudnya walaupun kita menghina-hina atau menjelekkan Kamboja kemarin, cuman ya menghargai lah, itu gila sih. Tapi Tidak beretitut. bener-bener lu dapet terus dilempar aja kayak ya udah nggak ada apa-apanya gitu loh. Parah sih. Dan muncul gue baca juga dari biasalah negeri tetangga, negeri Upin Ipin ya. Jadi dia bilang salah satunya, gue nggak tahu siapa yang ngomong, tapi mereka bilang gini, Indonesia menang tuh karena Thailand dan Vietnam itu ngeluarin squad tahap istilahnya yang level 2-nya lah, bukan yang paling kuat. Jadi yang diturunin buat ke SEA Games ini tuh kayak yang tier 2-nya gitu loh, bukan yang paling wow-nya mereka. Sedangkan Indonesia keluarin yang paling bagusnya. Jadi wajar mereka menang. Itu katanya. Oke, ya ya udahlah, pendapat mereka. Berhak untuk berpendapat, silahkan. Tapi yang jelas kita punya emas. Endingnya menang. Udah bener-bener on target sih sesuai sama yang Pak Jokowi minta, yang 3 besar minimal 69, sekarang kayaknya udah 80 lebih deh emas ya. Gokil. Congratulations Indonesia. Oke, next tak ada apa? Ini sih, gue seminggu ini. Gue lihat berita ini hari apa ya? Minggu kemarin mungkin, iya. Gue sebel banget. Lo tahu nggak yang ada perempuan di Bali? Gue nggak tahu sih itu warga negara Indonesia atau warga negara asing. Jadi dia naik motor. Dia punya anjing nih. Anjingnya diikat, disuruh lari, dia naik motor. Anjingnya itu anjing kaki pendek, tau nggak? Yang maksudnya yang Hmm. nggak kayak pitbull atau golden yang kakinya kan panjang tuh. Jadi kalau lari agak cepet bisa tuh. Nah ini tuh dia naik motor nggak bisa nyesuain sama lari anjingnya. Jadi anjingnya tuh keseret-seret sampai berdarah-darah gitu. Iya, iya, iya. Gue lihat. Oh, itu kan anjing kaki pendek nggak bisa dibawa suruh lari secepat anjing yang kakinya panjang dong. Iya. Ya lagian gimana juga, maksudnya ngimbangin motor kan aneh juga. Gue lihat sih kayak dia diikat gitu kan, satu Iya, diikat ke pakai motor, LC itu. Heeh. terus dia kegas aja. Ya mau gimana pun susah. Iya, kayak lu kalau nggak mau pelihara ya jangan nyakitin gitu loh. Iya, iya, iya. Nggak tahu sih kelanjutannya lu ngikutin nggak, tapi ini. Gue lihat komennya ada yang bilang dia harus diperiksa, mungkin siapa tahu ya emang ada Kejiwaan ya. kejiwaan, ya udah gitu, mungkin aja karena emang agak nggak masuk akal sih perbuatannya, kecuali dia benci banget sama binatang ya, nggak tahu juga sih. Ya lu sebenci-bencinya satu jenis binatang ya nggak usah disiksa karena mereka nggak Iya, ngapa-ngapain lu juga gitu loh. nggak tahu juga kan itu binatangnya dia apa bukan juga kan, nggak tahu Betul. juga kan. Karena memang di Bali kan memang banyak anjing Iya liar banyak ya. yang liar ya, betul. Dan anjing liarnya tuh bagus-bagus. Ya kan? Iya, iya, yang Kintamani itu, heeh. Hmm. Gue gue bete sih pas ngeliatnya dikira gue apa gitu lagi jogging atau gimana. Diseret dong anjingnya. Wah. Iya, parah sih itu, kacau tuh orang. Oke, Ayo. eh nextnya, Next. nextnya itu dari gue. Kita kan record ini buat teman-teman biar tahu konteksnya ya. Kita tuh record di tanggal 17 nih. Yang artinya kalau teman-teman tahu ini adalah hari dimana pre-sale tiket konser. Oke. Iya, Cause Your Sky, Cause Your Sky.
full of star gitu. Itu baru dimulai dan jujur gue ikutan coba masuknya, cuman ya udah nggak kenapa ya, gue dengan flash sale war ini tuh tidak pernah beruntung ya, mau itu flash sale Shopee yang cuman beli spatula pun nggak menang gitu loh, jadi emang agak memaksakan ya. Dan kita tahu sendiri, mungkin teman-teman ada yang dapat juga ada yang nggak, sangat susah banget kan, sampai ada antriannya lah apa dan lain-lain. Dan fun fact-nya ya, tapi sebelum ke situ, lu ikut nggak tak? Lu ikut meramaikan, lu ikut war atau lu cuman Gue ikut pengamat war. doang? Gue ikut war. Lu ikut. Dan dia, kita bisa lihat dari muka Marta, mungkin ini Spotify tidak lihat, boleh lihat ke YouTube, udah jelas ya dari mukanya. Dia udah pasti dapet, nggak dapet ya, dengan senyuman tipis dan kecewa. Banget kan. Jadi tuh gue udah kayak standby kan. Ya. Ya gue mencoba sebisa gue. Pas masuk servernya aja harus nunggu Chaos. dulu. Pas udah nunggu nih kan. Udah nunggu nih. Bisa dapat. Pas lihat sold out semua, kayak gue Full book. Chaos. Gimana? Gue kayak gak nyampe 20 menit kayaknya udah habis. Gila, sumpah. Iya, iyalah sih. Wah. Parah sih. Gue memang yakin apa ya, kayak 10% doang gitu dapat, karena gue pengalaman dari kemarin with the fest itu akhirnya dapatnya yang ke gelombang keberapa lah, yang udah jadinya mahal gitu loh, dibanding ini kan yang cuman sekali doang dia jualannya. Iya. Yaudah, masih ada waktu ini sih, tapi ntar pas ini diupload udah selesai sih. Ya good luck sih buat temen-temen mungkin ya, nanti di tanggal 19 atau ya 19. Tapi podcast ini udah diupload duluan sih setelah tanggal 19. But anyway, congrats buat teman-teman yang dapat. Dan fun fact-nya yang tadi gue mau bilang, udah ada dijual di Tokped. Yang paling mahal kan 11 jutaan ya. Dia jual 60 juta. Wah gila sih, gak masuk akal sih. Kalau gue 60 juta, gue mending gue beli tiket ke Taiwan, Kaohsiung, atau gue beli tiket ke Malaysia gitu. Gue war yang Malaysia aja sama yang Taiwan, sekalian gue jalan-jalan. Bener. Kalau gue punya duit segitu mah happy gitu nonton di luar. Iya. Jual 60 juta, ada yang cuman tadinya 1 juta 2 juta jadi jual 20 juta. Bayangin dapat satu motor Vario. Lu yang tadinya cuman 1 juta 2 juta, aduh. Reseller sih kacau sih. Tapi ada kabar baik juga. Yang nggak tahu ya setelah konsernya jadi atau enggak ini bakal pengaruh. Jadi gue baru nonton Mata Natsuo, dia keluarin dia interview sama Chris Martin by Zoom. Lu lihat juga, oke. Dia bilang satu kata, ya semoga semuanya aman, but jangan ragu atau apa, we will back. Dia bakal balik lagi gitu. So ya kita lihat aja. Atau mungkin bakal ditambah, karena gue baru dapet berita juga, lihat berita yang di Australia apa yang di Taiwan gitu, dia nambah hari jadi 2 hari, jadi 2 show. Tapi ya kemungkinannya tetap kecil sih ya. Iya. Mau 2 show ya, juga. Yang udah nonton mau nonton lagi gitu kan. Pastilah. Memang gokil banget sih ngelihat stand-nya, performance-nya, lampu-lampunya. Apalagi kayaknya bakal bener-bener seru ya kalau nonton Coldplay atau kayak gini sih. Emang feel-nya di festival sih, yang lu berdiri sih. Yang di bawahnya kan jadi apa namanya? Kan dia pakai itu tuh yang buat tenaga listriknya kan. Kalau kita loncat-loncat kan dia jadi tenaga. Terus di belakang ada yang pakai sepeda gose-bose. Iya. Betnaya, gue mah jadi volunteer bose sepedanya nggak apa-apa. Bener dah. Gue yang loncat-loncat gue happy kok. Loncat-loncat lu beli tiket air. Kalau yang sepeda kan kayak itunya deh. Wah Jo, capek pisan Jo. Gak apa-apa lah yang beli tiket loncat-loncat Jo. Gak apa-apa. Seru banget sih. Lu sepedahan 2 jam. Dengkul lu sakit. Ya mungkin sip-sipan kali. Ada sip-sipan lah. Kadang juga sih 2 jam ya. Wah.
Ntar di Atau yang ngeboseh sepedanya dijualin tiket juga gitu, tapi jauh lebih murah, nggak apa-apa sih gue. tapi ntar si Chris Martin, ayo ayo ini apa lampunya udah mulai redup, lebih cepat lagi bos. Kayak iya yang di sana, boseh lagi yang di sana, yang di sana. Ini kalau nggak lampunya nggak nyala. Karena gila banget kan lampu mereka kan, wow, dor Iya, gitu kan, gokil. pas tiba-tiba capek nih ngos-ngosan semuanya. Tahu nggak sih yang kayak lampu yang tiba-tiba mau padam gitu, Iya iya, zet, jep jep zet, jep jep. dikembusnya lagi, drrrr. Iya. Lucu banget. Mungkin dia pas udah gitu, ya udah kita mulai lagi Sky Full of Star biar joget lagi, biar gerak lagi. Sampai 2 kali 3 kali kali. Siapa tahu kan pas dia ke Indo yang lain pada mager-mager gitu kan. Tapi nggak mungkin sih. Anjir, once in a lifetime experience gitu. Iya, Wah, gokil sih. So, sekali lagi congrats buat teman-teman yang dapat. Semoga happy, have fun di sana. Gitu. Oke, next tak. next. Ada berita yang menurut gue cukup menarik Apa tuh? dari Bapak Wakil Presiden kita tercinta, Oh, Bapak oke. Kiai Ma'ruf Arif Amin. Amin. Oke, ada apa tuh? Ini ada judul berita, Mhm. angka pertumbuhan melambat, Ma'ruf Amin imbau anak muda cepat nikah. Hmm. Berarti ada datanya. Dia menunjukkan kalau kita nurun. Ya pasti ada sih Jo datanya. Hmm. Oke. Padahal gue merasa Indonesia nggak mungkin menurun gue ya. Dengan berita-berita yang kita tahu ya, yang ini tiba-tiba di bawah umur, pernikahan dini, ya kan banyak banget kan, yang Betul. umur-umur masih kecil udah married dan lain-lain gitu kan, MBA gitu-gitu. Kayak kalau kita ngomongin populasi, kok gue merasa kayaknya kita tidak mungkin deh ke arah situ karena Iya, ya nggak sih? ya karena memang ya populasi dan pertumbuhan warga di Indonesia menurut gue sangat meningkat sih menurut gue ya. Iya, kita nggak tahu data pastinya, tapi Iya. berdasarkan lingkungan yang dimana orangnya kayaknya jarang sih, nggak tahu ya. Di lingkungan gue sih melihat kayaknya nggak pada KB, nggak cuma 2 anaknya, mungkin 3 4 gitu kan anaknya dan lain-lain gitu. Tapi Hmm, mungkin ya, mungkin seusia, maksudnya dari data ini mungkin ya, ini pendapat gue, Pak Ma'ruf Amin tuh lihat kayak usia 25 sampai 30 itu masih banyak warga-warganya yang belum married gitu. Mungkin ya. Karena ya sesuai yang kita tahu gitu kan. Zaman sekarang kan banyak banget gitu orang yang mementingkan karir dulu gitu. Dan ya nggak bisa disalahin sih menurut gue. betul, betul, betul. Dan banyak juga yang memang tidak, ya mereka maksudnya merit, apalagi zaman sekarang ya, yang kita udah bahas-bahas kemarin, yang child free itu, maksudnya udah banyak terjadi juga di Indonesia nggak sih? Dengan lu Betul. merit, maksudnya dia kan meminta untuk merit kan, bukan lu punya anak kan. Tapi kayaknya kan sekarang dengan yang namanya kata-kata child free udah mulai banyak orang pakai, orang tahu, dan udah banyak dilakukan juga gitu. Betul, Maksudnya betul. merit pun mungkin banyak orang yang akhirnya nggak punya anak juga gitu. Mhm. Ya, gua nggak tahu sih ya, tapi Indonesia tuh tujuannya gimana atau apa gitu ya. Kenapa kita harus mencapai populasi yang begitu gitu? Yang menurut gua kita ya udah padat banget. Kita nggak tahu sih, kita di Pulau Jawa memang ya. Kita bukan di Kalimantan, kita bukan di Aceh gitu kan, di Sulawesi yang mungkin ternyata masyarakatnya tidak tidak sepadat Jawa apalagi Jakarta gitu kan. Ya, but mudah-mudahan ya tercapai lah. Mudah-mudahan hal baik lah yang muncul gitu. Gitu. Amin. Tapi by the Oke. way, Apa? lu target merit usia berapa sih? Hmm, target merit gue mungkin 30-an sih, tak. Mungkin ya itu kalau bener kata lu survei ya 25 sampai 30, gue aja adalah orang yang bakal merit 30-an lebih. Iya sih, karena
ya balik lagi ya, kayak karena seusia kayak kita, ya belum mapan. Iya nggak sih? Rumah sih, rumah mahal, Bo. Wah, iya. Rumah mahal. Hmm. That's Ya why. gitu, kenapa banyak yang memilih belum merit ya menurut gue itu. Pertama ya sandang pangan papannya belum terpenuhi gitu kan. Ya, Ya masa nikah-nikah aja gitu. iya. Gue pribadi pun gue kayak punya janji ke diri gue sendiri sih, yang nggak tahu bakal ditepatin apa enggak. Tapi gue kayak pernah janji ya kalau gue merit, at least gue punya rumah pribadi gue dulu sendiri. Entah gue mulai KPR masih cicil ya udah gitu. At least gue tahu nih gue mau tinggal di mana Betul. gitu, nggak Setuju. ngontrak atau nggak pakai apartemen gitu. At least gue Hmm. punya rumah deh. Mau gue KPR masih nyicil bisa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi baru selesai ya. Setidaknya ada gitu. Betul. Gitu sih, gue baru Karena itu merit. yang utama menurut gue juga iya sih. Ya, rumah kan kayak investasi terbesar dalam hidup seseorang sih seumur hidupnya, menurut gue. Kecuali lu emang konglomerat dan ya. Kita lanjut ya. Jadi ini berhubungan dengan yang gue tadi adalah menteri kita yang sangat kita cintai ya, Menteri Kominfo kita adalah Johnny G. Plate. Itu terlibat kasus korupsi sebesar berapa ya? Wait, gue cross 8T. check. 8T ya, bener ya? 8 triliun cuy. Udah hampir setara sama Setia Novanto. Bayangin. Tapi kan Gila. masih terduga gak sih? Iya. Terduga dengan banyak bukti gak sih? Iya sih. I mean, Betul let's say sih. lah, dia bukan orang IT dan lain-lain. Ya, gue sih tidak pernah puas ya, jujur, dengan apa yang dilakukan, to be honest. Dan mendengar Iyalah. ini. Iya, Steam diblokir. Nah, itu. Terima kasih telah membawa itu, tak. Bayangin semua Itu kalian gue sebel. gamer-gamer, kita nggak Iya. bisa ada hari di mana 1 hari atau 2 hari kita nggak bisa main game karena ini orang dan jajarannya gitu. Iya, Dan bete banget. terbongkar dia korupsi. Gila. Ih, bete gue kayak apa? Bahkan yang Google mau digantikan sama Gatot Ya, Kaca. itu Mau itu gimana viral banget. ceritanya? Lu belakangnya pakai WordPress, susah ya dan search engine. Gila, nggak mungkin sih lu, nggak bisa sih, nggak bisa. Kecuali lu mau bikin negara tertutup ya kayak China dan korut gitu mungkin ya. Kan mereka nggak boleh kan, mereka kan sangat-sangat menutup. Pokoknya apalagi kalau korut mah iyalah dia kan menutup banget. Kalau China kan semuanya harus pakai buatan sana Hmm, kan. betul. Entah pakai apa gitu, gue lupa nama search engine mereka apa gitu. Nggak Ya pakai pokoknya Google yang kan. keintegrasi sama WeChat yang gitu-gitu kan. Iya gitu-gitulah, mereka punya sistemnya sendiri, Hmm. nggak mau ngambil dari negara lain gitu. Iya, karena mereka sangat menjaga keprivasian data. Betul, gitu. Bukan kalau kita yang bikin jadinya bukan Gatot Kaca kalau gue yang bikin sih Ju. Jadi apa tuh? Jadi Gatot Ngaca anjir. Gatot ngaco. depannya iya. Kayak seolah-olah Gatot Kaca bikin sendiri. Ya belakangnya narik API Google. Dari Google. Bisa. Cuman ganti depannya doang. Kalau depan kita google.co.id munculnya Google. Kalau kita ke Gatot Kaca munculnya gambar Gatot Kaca. Tapi pas muncul ya Iya. tampilannya Google juga. Cuman nambah 1 halaman di depan. Nambah 1 step doang. Iya. Waduh. Aduh, Ini ngeselin banget sih nih orang. Gue kan salah satu orang yang pernah ikut pembelajaran dari Kominfo kan. Ada satu kali pembukaannya kan dibuka sama dia ya. Itu lewat Zoom. Jadi sekitar ratusan orang kita lihat di Zoom, dia kayak pembukaan. Dan gue nggak tahu ya ini dia ngelucu apa gimana. Ada satu saat dia harus mengatur proyektor atau mengatur TV-nya lah, pokoknya yang dia pakai. Terus dia pakai remote. Nah, kita tuh udah, dia nggak tahu sadar ini udah mulai apa enggak. Kita 500 orang lebih gitu liatin di share screen kan, kameranya ke dia kan. Udah dia begini, mainan atas bawah, atas bawah. Kayak kita liatin dia mainin proyektor, coba. Ini orang ngerti apa kagak, apa gimana deh. Nggak tahu bercanda apa gimana, tapi gue, aduh, kesel sih. Ya maksudnya gini loh, kalau memang lu mau nyoba
sebelum sebelum acara lu coba dulu. Jangan pas lagi tengah-tengah acara. Oh ini naik, oh ini turun. Coba lagi bener gak sih ini naik? Lucu ya Ini sih turun gak lihat sih? ini udah keren nih pakai jas dan lain-lain, meja kan, meja panjang gitu. Jadi kayak gagah gitu kan. Lah, ituin remote atas bawah atas bawah. Aduh. Semoga gantinya lebih bener lah, udah harus sesuai bidangnya lah, IT ya, kominfo yang berhubungan orang dengan ya komputer lah dan lain-lain gitu. Iyalah. Tiba-tiba ya dah. Gue punya. Iya, sampai PayPal yang Iya, mau orang yang mau ya, gajian. ya sorry nih Pak. Warga Bapak banyak yang freelance nih. Masalahnya duitnya nyangkut di sono. Betul betul. Yang para YouTuber apa kabar gitu. Kalau lu Iya iya. blokir semua. Dia mau dia mau kita diseganin tapi dia tahu kita tuh butuh mereka gitu loh. Gitu kan Iya, intinya. Dia pengen lu butuh kita nih. Padahal mah kita yang butuh dia gitu loh. betul. Sebenarnya kalau mau jujur ya, kayak kita butuh Steam buat main game, kita butuh PayPal Buat buat. jual game kita loh. Yang Mm, pada mm, mm, mm. developer game. Jualnya Betul, kemana? Game PC ya di betul, betul. Steam. Gitu ya, gitulah. Untung para orang-orang luar ini ya, Lord Gaben, Steam dan Elon Musk, PayPal dan lain-lain lah, mereka merendah diri ya. Yaudah, kita ikutin cara Hmm. mainnya gitu kan. Gue nggak tahu ya Untung politiknya di belakang kitanya apa gimana. kitanya yang nggak diblokir sama mereka. Iya iya, Iya, kalau misalkan IUIO akhirnya misalkan let's say gitu kan Steamnya udahlah males Indonesia apa sih mati kita blokir. udah. Wah, Kayak dia bilang apa sih lu gitu kan. iya. Kalau kita Ya ngomongin maksudnya gamer juga nggak, di China lebih banyak. iya. Maksudnya ya tolonglah kerjasamanya gitu kan. Ya pokoknya kita doakan yang terbaik ya Bapak Joni. Iya iya. Yes, Papa, kita lanjut ke yang berikutnya. Marta, apa tuh? Nah, ini nih yang gue salut banget nih kayak wow. Apa tuh? Ada 32 biksu jalan Uh, kaki dari ya. Thailand mau ke Candi Borobudur dan sekarang buat memperingati Waisak itu minggu depan ya? Minggu depan apa 4 Juni, 4 Juni, Juni seingat gue. Waisak Iya, tuh Juni. pokoknya ya 2 minggu lagi. Hmm. Dan mereka udah sampai Kerawang. Wow. Kayak gue nggak ngikutin banget ya, tak. Coba kayak apa ya, elaborate atau jelasin ke gue maksudnya mereka ngapain, terus mereka dari mana, biksu dari mana. Yang gue tahu mereka Eh, cuman yang gue karena beritanya disebar tuh jangan memberi mereka makan karena mereka cuma makan sampai jam 12 siang. Setelah itu mereka cuma minum air. Cuman gue sendiri nggak tahu ini biksu dari mana. Terus mereka ngapain gitu maksudnya. Kan gue nggak paham ya. Mohon maaf teman-teman yang Buddha. Gue kan nggak mengikuti, nggak paham. Oke, jadi ada 32 biksu yang Oke, mayoritas merupakan orang Thailand. oke, mereka dari Thailand. Dan 2 orang dari Malaysia, Mhm. 2 orang dari Singapura, Oke, dan dari 2 orang Singapura. dari Indonesia. Oke, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia. Oke. Selama perjalanan, para biksu telah 2 kali naik kapal dan 1 kali naik pesawat untuk melewati batas laut dan daerah. Nantinya, para biksu ini akan menjalani ibadah di Borobudur pada 2 Juni mendatang. Ini tuh mereka udah sampai Kerawang 4 hari yang lalu. Berarti ya mungkin dia udah 2 Juni. Ya bentar lagi, Jo. Mereka punya waktu kurang lebih ya berarti 14 hari lagi buat sampai. Buat Berapa ribu menjalani ibadah. kilometer itu ya dari Thailand? Berarti kan mulainya dari Iya. Thailand ya. Gila. Mereka tuh berangkat sejak 25 Maret lalu dengan dimulai dari Nahon Sri Tamarat dari Bangkok 25 25. Maret. 25 Maret.
Udah sebulan, tak udah mau iya, Udah udah lebih. sebulan lebih, udah mau 2 bulan. Heeh. Gokil, Gokil. bayangin gak lu kalau kita ikut itu, kita udah kecil banget badannya, tak. Wah, gue bukan kecil badannya sih, Jo. Kayaknya gue udah, wah, bendera putih gue. 2 bulan begitu mah udah, itu mah lu nggak perlu diet apa-apa, langsung udah pasti lu berubah total. Gak sih, gue kayaknya jalan dari Cimahi, rumah gue Cimahi. Gue jalan ke Bandung, udah ngap-ngapan gue. Gak bisa gue. Dari Gila, Thailand ke Candi Borobudur ya. Oh, berarti Budanya sama ya? Nggak tahu gue sistemnya. Sama gak sih? Soalnya gue nggak tahu ya, tapi gue pernah dapat info soalnya kalau Hindu itu Hindu Indonesia sama Hindu India tuh ada perbedaan. Gue nggak tahu sih gimana. Cuma ada yang pernah bilang ke gue gitu. Berarti kalau misalkan ini mereka dari Thailand mau ke Candi Borobudur, ya otomatis sama budanya. Iya, iya, iya. Harusnya ajarannya masih sama kali Iya, ya. jalannya sama. Mungkin kayak apa ya, kalau kita ada Protestan, ada Katolik, ada apalagi kan, ada lagi itu kan, ada pembagiannya lagi kan. Kristen tuh ada apa kan. Ya mungkin itunya Mungkin mungkin ya. beda ya. Nggak tahu. So ya, keren sih. Dan himbauan tiap kali kan teman-teman mungkin udah lihat di berita ya, untuk tidak memberi makan mereka setelah jam 12 siang. Mereka itu cuma boleh minum setelah jam 12 siang. Jadi yes, menghormati ya budaya dan agama mereka lah gitu. Oke, yang terakhir nih tak. Jadi gue lihat sebentar, ada kakek di China. Jadi dia tuh jadi influencer, beauty vlogger gitu. Jadi dia itu bener-bener kalau lihat kan di, Beauty vlogger. iya, iya, jadi dia bikin apa, dia pakai make up gitu, kayak review-review mungkin ya, gue nggak tahu pastinya. Dia umur 72 tahun. Wah. Iya, bernama Zhu Yunchang. Nah, dia tuh jadi influencer kecantikan, jadi itu pakai make up, review-review produk mungkin ya, atau apa-apa, Oke demi oke. pengobatan cucunya yang sakit ternyata. Gila Oh, nggak? gue lagi lihat ini. Wah, cucunya Gila sakit sih. apa, by the way? Kenapa? Cucunya sakit apa? Jadi ada atrofi otot tulang belakang, yang artinya pokoknya si dia punya waktu untuk hidup cuma 18 bulan. Berarti 2 tahun setengah. Apa nama YouTube-nya? Halo? Apa? Halo, halo. Ada nama ininya nggak? Channel YouTube-nya? Apanya? Nama channel YouTube-nya? Nah, gue nggak tahu sih. Coba gue liat beritanya sih, tapi gue emang belum telusuri banget sampai situ ya. Coba kita lihat aja. Pokoknya dia beauty vlogger ya teman-teman. Jadi dia emang ngelakuin hal-hal ini ya buat Buat cucunya. cucunya yang punya penyakit artrofir otot gitu, yang artinya si cucunya cuman punya, intinya punya waktu untuk hidup cuma 18 bulan. Bayangin lu 72 tahun masih harus kerja, dan ternyata kerjaannya ya bener-bener berbanding terbalik gitu kan. Jadi Tapi itu kan gitu. maksudnya itu cucunya. Orang tua cucunya kemana? Don't know. Ah, Tadi sih buat bapak, sedih. kakek, engkong, opa, Hmm. Zhu Yunchang, Ya, yeah. Ya semoga ini kan udah mulai viral ya, ada semangat.
ada bantuan mungkin dari influencer, bisa jadi loh beauty vlogger di China-nya kan, selebgramnya kan akhirnya Hmm, ngegayat si kakeknya bikin video, bikin galang dana gitu kan. betul. Akhirnya bisa terobati dan ya udah. 72 tahun lo, bayangin teman-teman, kayak 72 tahun lu masih harus kerja dan tiba-tiba kerjanya lu jadi Iya. beauty vlogger gitu kan, lu pakai make up gitu kan. Itu padahal Bayangin. 72 tahun tuh udah masa-masanya si kakek untuk beristirahat dan menikmati sisa hidupnya. Betul. Dan dia masih harus, gila ya, itu the Hmm, real apa? Ya love gitu kan. Kayak buat yang orang lu cintai, ya lu lakuin lah semuanya. Apalagi ini udah nyangkut nyawa. Wah, gokil. betul. Dan pelajaran yang kita dapat, kita yang masih muda, jangan gampang nyerah. Iya, betul. Dia aja yang udah 72 tahun masih wow karena punya tujuan mungkin ya. Tapi bener juga, mungkin lu sering lihat dia di IG kayak saran-saran dari yang udah tua gitu, kayak jangan nyerah, sama ya jangan putus asa karena lu terlalu cepet. Kadang kita kan di zaman-zaman modern gini yang semuanya serba cepet gitu ya. Betul. Yang semuanya instan. Yang menurut gua Hmm, ya everything takes time lah. Harus. semua ada waktunya. Kalau memang belum kesampaian atau belum dapet, lu dapetin ya berusaha lagi, coba lagi. Betul. Ya semoga ini jadi motivasi. Semoga nanti kalau kita lihat ada beritanya lagi, kita update lagi si kakeknya itu jadinya gimana gitu kan. Apa dia Hmm, hidup lebih baik, ada bantuan dari pemerintah, mungkin pemerintah di sana atau apa, nggak tahu juga. Ya kita berdoa aja supaya semua baik-baik aja. Semoga gua semua amin. sehat gitu. Oke, mungkin itu kali tak ya buat apa namanya podcast kita kali ini. Kita recap berita-berita yang terjadi seminggu ke belakang ini. Sekali lagi gue ucapin thank you teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast kita. Kita mau kasih tahu juga kita ada live stream juga, kadang kita live stream di YouTube buat main-main game. Mungkin teman-teman ada ya Hmm, suka nontonin main game atau suka main game, kita ada main beberapa game mungkin yang bukan general orang-orang suka, but ya kita semoga bisa menghibur kalian gitu. Oke, Marta mungkin kasih tahu kita ada di platform apa aja. kita ada di YouTube, kita ada di Spotify dengan username 99ers. Nah, kalau kalian cari akun medsosnya, kita ada di @bukan99ers. Kita ada di TikTok dan Tuh, Instagram. betul. Oke, itu aja mungkin untuk podcast kita kali ini. Thank you semua teman, sekali lagi teman-teman yang dengerin di Spotify, di Noise, yang udah nontonin kita di YouTube, mungkin yang udah lihat kita dari TikTok atau Instagram. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya. Bye bye.